Gedung ini adalah gedung yang tertinggi kedua di dunia. Di Wow. belakang Burj Khalifah dengan ketinggian 828 meter, 2.717 kaki. Sebagai gedung tertinggi di Keren Asia banget. Tenggara sejak 2023, bangunan ini juga menjadi yang pertama di Malaysia yang menerima peringkat triple platinum dari sertifikasi keberlanjutan dunia, termasuk Leadership in Energy and Environmental Design, LEED. Nama gedung tersebut, Merdeka, yang secara harfiah berarti kemerdekaan, dari baja stainless steel dan kaca yang berkualitas premium dirancang dengan motif Masya kesenian Allah. Islam yang mencerminkan mayoritas penduduk Malaysia adalah penganut agama Islam. Masya Allah. Menara Petronas bisa dikunjungi oleh siapapun yang penasaran dengan kemegahannya. Iya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau lanjutin requestan dari teman-teman semua. Gedung tertinggi di Asia berada di negara mana? Langsung aja kita nonton videonya. Gedung tertinggi di Malaysia pada saat ini adalah Gedung Merdeka 118. Sebelumnya dikenal sebagai Menara Warisan Merdeka dan KL 118. Adalah gedung pencakar langit megatol dengan jumlah lantai 118, dengan 5 di bawah tanah, di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan tinggi 678,9 meter, 2.227 kaki. Gedung ini adalah gedung yang tertinggi kedua di dunia. Di Wow. belakang Burj Khalifah dengan ketinggian 828 meter, 2.717 kaki. Sebagai gedung tertinggi di Keren Asia banget. Tenggara sejak 2023, bangunan ini juga menjadi yang pertama di Malaysia yang menerima peringkat triple platinum dari sertifikasi keberlanjutan dunia, termasuk Leadership in Energy and Environmental Design, LEED. Nama gedung tersebut, Merdeka, yang secara harfiah berarti kemerdekaan, terinspirasi dari kedekatannya dengan Stadion Merdeka. Konstruksi dimulai tanggal 30 November tahun 2017. Puncak bangunan selesai pada November tahun 2021. Yang menandai ketinggian akhir 678,9 meter, 2.227 kaki, keren di atas banget. tanah dan 741,9 meter, 2.434 kaki, di atas permukaan laut. Bangunan ini dirancang dengan campuran fasad kaca berbentuk berlian, untuk menandakan keragaman orang Malaysia. Desainnya dibuat menyerupai dan terinspirasi oleh gerakan tangan terulur Tunku Abdul Rahman, saat meneriakkan, Merdeka, ketika ia memproklamasikan kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Agustus tahun 1957. Kelongsong bangunan akan terdiri dari 18.144 panel, 114.000 persegi meter kaca, dan 1.600 ton ekstrusi bingkai jendela. Ini akan berisi 118 mall, perkantoran grade A, hotel, dan area perumahan. Insinyur strukturnya adalah Leslie E. keren Robertson banget. Associates dan Robert Bird Group. Sedangkan insinyur sipil dan struktur yang tercatat untuk menara ini adalah Arup. Bangunan ini akan dilengkapi dan diterangi pada malam hari dengan strip lampu LED sepanjang 8,4 km yang secara bertahap akan berpindah dari satu sudut ke sudut lainnya. Ya Arsitek yang Allah. mendesain gedung ini adalah Fender Casalidis, bekerja sama dengan RSPKL. Grup Neapoli, sebuah perusahaan desain dan teknik Luar lingkungan, biasa. dipekerjakan untuk menyediakan layanan konsultasi untuk mencapai peringkat platinum dengan 3 badan sertifikasi bangunan hijau, kepemimpinan dalam desain energi dan lingkungan LEED, Green Building Index dan Green Ray. Pembangunan Menara Merdeka 118 menelan biaya hingga 5 miliar ringgit Malaysia, atau sekitar 17 triliun rupiah yang didanai sepenuhnya oleh Permodalan Nasional Berhad, PNB. Dengan biaya pembangunan yang tak murah, proyek Merdeka 118 telah menuai kritikan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang menganggap bahwa pembangunan gedung pencakar langit tersebut sangat mubazir. Sebab uang yang digelontorkan mencapai 17 triliun rupiah itu bisa digunakan untuk keperluan yang lebih penting seperti mengentaskan kemiskinan, memajukan pendidikan, dan membangun infrastruktur jalan raya. Lalu siapa pemilik gedung Merdeka 118 ini? Pemilik gedung ini adalah PNB Merdeka Ventures, SDN BHD, di bawah PNB. Waduh, itu kalau ngeliat gedungnya tinggi-tinggi itu ya Allah, Masya Allah. Kali ini Masya Alur Allah. Fakta sedang berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia. Mari kita cari tahu gedung pencakar langit yang ada di Kuala Lumpur ini. Kuala Lumpur, Malaysia memiliki gedung kembar pencakar langit yang sangat unik.
Nama gedungnya adalah Menara Petronas. Iya. Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai tahun 2004. Sebelum dilampaui Burj Khalifah dan Taipei 101. Namun, kedua menara ini masih merupakan pencakar langit kembar tertinggi di dunia pada abad ke-20. Menara Kembar Petronas memegang gelar sebagai bangunan tertinggi dari tahun 1998 hingga 2004 berdasarkan pengukuran dari lantai pintu masuk utama sampai struktur atas. Menara Petronas memiliki total 88 lantai, tinggi 451,9 meter, dan 40 lift eskalator tiap menaranya. Teknisi struktural Menara Petronas adalah Thornton Tomasetti, dan kontraktor Menara 1, Hanzama Corporation. Kontraktor Menara 2, Samsung Engineering dan Construction, dan Kukdong Engineering dan Construction. City Center, BL Harbet International. Peletakan batu pertama tanggal 1 Januari tahun 1992, mulai dibangun tanggal 1 Maret tahun 1993. Dan selesai dibangun 1998. Biaya pembangunan Menara Petronas sebesar 1,6 miliar dolar. Berfungsi sebagai perkantoran, Menara Kembar Petronas termasuk di antara gedung-gedung tertinggi di dunia yang populer. Selain itu ada jembatan yang menghubungkan dua Menara Petronas dan masih menjadi pemegang titel jembatan gedung tertinggi di dunia. Inspirasi menara ini diambil dari bentuk geometris pada arsitektur Islam. Struktur raksasa yang megah ini dirancang oleh arsitek Argentina Amerika yang bernama Cesar Pelli. Menara kembar ini diresmikan pada tanggal 31 Agustus tahun 1999. Saat ini berfungsi sebagai perkantoran, tempat wisata dan shopping mall. Menara Kembar Petronas dibangun dari beton yang kokoh dengan eksterior bangunan dari baja stainless steel dan kaca yang berkualitas premium, dirancang dengan motif kesenian Islam yang mencerminkan mayoritas penduduk Malaysia adalah penganut agama Islam. Menara Petronas bisa dikunjungi oleh siapapun yang penasaran dengan kemegahannya. Tentunya jika ingin berkunjung harus membayar tiket terlebih dahulu. Lalu siapa pemilik Menara Petronas? Pemilik Menara Petronas adalah KLCC Holdings SDN BHD. KLCC, oke, itu tadi ya teman-teman ya, sekilas info tentang bangunan tertinggi yang tadinya di dunia ya. Ini Petronas luar biasa ya teman-teman ya. Tadi ada Merdeka 118 juga, sangat luar biasa itulah, atas izin Allah memang ya. Ada bangunan-bangunan pencakar langit seperti itu, luar biasa ya. Jadi nggak kebayang bagaimana saat dulunya dibangun bisa semegah itu. Ini terkait memang karena negara Malaysia adalah negara yang berkembang, negara yang maju tentu saja. Ini juga ibaratnya ya teman-temannya berlaku atas izin Allah ya, luar biasa. Hal-hal seperti ini bisa berlaku semuanya atas izin Allah, luar biasa, Masya Allah. Makanya dari tadi kita kalau ngelihat hal-hal seperti ini, Masya Allah bisa berdiri gitu kan. Tinggi banget gedung-gedung pencakar langit yang ada di dunia. Ini khususnya ada di Malaysia. Biasanya kan kalau aku sendiri sebagai warga negara Indonesia biasanya ngelihat gedung-gedung tinggi gitu kan di Jakarta seperti itu. Ini ternyata ada yang lebih tinggi dan memang pernah menjadi gedung tertinggi pencakar langit di dunia, Petronas. Dan sekarang yang kedua di dunia yaitu Merdeka 118, luar biasa ya. Jadi nggak kebayang ya gimana pada saat pembuatannya, itu luar biasa sih, Masya Allah. Gedung-gedung tinggian seperti itu luar biasa. Itu tadi ya teman-temannya sedikit informasi. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan boleh tulis di kolom komentar tentu saja. Masya Allah semuanya ya. Negara Malaysia negara yang sangat diberkati tentu saja. Semua itu berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye.